Dan ngomong-ngomong orang Yahudi ini kan pengecut ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kata Allah. Mereka itu tidak akan berani memerangi kamu secara terbuka kecuali di satu kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Mereka tidak berani face to face. Ya main lempar batu sembunyi tangan, main jarak jauh. Ya, karena mereka memang pengecut. Secara umum begitu, ini Allah yang bilang, bukan saya. حي على الصلاة حي على الصلاة. Bagaimana kabar, Beb? Alhamdulillah, kedinginan. Beda, Beb, seperti yang kemarin. Nggak tahu kenapa. Tapi sejuk, Beb, ya? Alhamdulillah enak. Sejuk. Dinginnya bukan dingin yang menyiksa, tapi dingin yang luar biasa, Beb. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, jamaah sekalian. Di episode sebelumnya kita telah membahas fungsi masjid secara ibadah, pendidikan, Beb, kemudian sosial dan ekonomi, Beb. Nah, saat ini menjelang tahun, bisa dibilang tahun politik, Beb. Wah, ya. 2024, Beb. Berat ini pembahasannya ini. Ini pembahasannya berat nih, Beb. Berat ini. Jadi tahun 2024 nih dikenalnya tahun politik, Beb. Nah, menurut pandangan Habib, fungsi masjid dari secara gambaran politik itu seperti apa, Beb? Ya. Kalau ana sih tidak akan ikut-ikutan tahun politik dan tidak akan mengajak masjid untuk terlibat kepada politik praktis. Tapi kita perlu mengedukasi masyarakat tentang ilmu politik. Karena sejatinya ilmu politik itu adalah ilmu tentang tata negara. Artinya seorang punya pemahaman dasar tentang bagaimana bernegara atau mengatur siasat supaya memajukan negaranya, kan seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka masjid di sini punya peran yang luar biasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pusat pemerintahan negara Islam Madinah, kayak gitu. Jadi nanti yang dihubungkan dengan tahun 2024 adalah edukasinya saja, ilmu tentang ilmu yang bisa dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu berpihak kepada orang-orang yang memberikan maslahat kepada Islam dan kaum muslimin. Madinah waktu itu Rasulullah SAW datang menjadikan masjid sebagai basis pemerintahannya. Jadi Rasulullah itu tidak punya gedung pemerintahan. Oh, tidak ada belum ada istana. Belum ada istana. Jadi pusat pemerintahannya, pusat pendidikannya, pusat kendalinya ya di masjid. Rasulullah SAW menjadikan masjid untuk mengedukasi masyarakat. Beliau mengkisahkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Nabi Sulaiman sebagai seorang raja besar. Nabi Yusuf sebagai orang yang awalnya terbuang lalu menjadi seorang menteri. Karena kesabaran, ketakwaan, dan amal solehnya. Sehingga para sahabat ketika mendengar cerita itu, apalagi Rasulullah yang bercerita pasti detail sekali, mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik bagaimana kaum muslimin itu memahami dengan baik, yaitu as-siyasah atau politik. Kita lihat buktinya ketika Rasulullah SAW berhasil memenangkan perang Badar, ya. Berhasil memenangkan perang Badar, maka dibuatlah Mitsaq Madinah II, Piagam Madinah II,
yang bisa dikata ini adalah legal standing berdirinya negara Islam Madinah. Ketika awal masuk kan kondisi kaum muslimin masih lemah. Nah, yang diikat pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manajemen yang luar biasa, pengaturan yang luar biasa, ini kaum muslimin dulu. Misak Madinah 1, Piagam Madinah 1 yang mengikat hubungan antara Muhajirin dan Ansor, sesama kaum muslimin, Aus dan Khazraj dan seterusnya, semuanya patuh di bawah Rasulullah SAW untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Nah kemudian waktu itu orang-orang Madinah ini kan mayoritas ahli kitab ya. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Mereka semua wait and see. Oke, Muhammad datang ke sini tidak untuk menyerang kita. Kalau untuk menyerang kita, maka mereka orang-orang Yahudi ini punya benteng yang kuat untuk melebur Rasulullah SAW. Dan ngomong-ngomong orang Yahudi ini kan pengecut ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kata Allah. Mereka itu tidak akan berani memerangi kamu secara terbuka kecuali di satu kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Mereka tidak berani face to face. Ya main lempar batu sembunyi tangan, main jarak jauh. Ya, karena mereka memang pengecut. Secara umum begitu, ini Allah yang bilang bukan saya. Jadi orang-orang Yahudi ini mau nyerang Rasulullah juga mikir-mikir juga. Apa sih faedahnya buat kami? Kita wait and see aja lah, lihat aja lah dulu ini seberapa membahayakannya Muhammad ini. Nanti kalau membahayakan baru kita pikirkan konsolidasi untuk melumat. Tapi subhanallah, progresifnya Rasulullah SAW dalam waktu 2 tahun mengirim beberapa detasemen lalu berhasil memenangkan perang Badar. Nah, perang Badar inilah satu titik balik yang menguatkan Rasulullah SAW secara politik di negara Madinah, yang semula tidak diperhitungkan, tidak direken, bahkan dianggap sebelah mata oleh orang Yahudi. Nanti kapan-kapan kok dia macam-macam kita sikat lah. Tapi begitu melihat kenyataan perang Badar 300 mengalahkan 1.300, mereka mikir. Jadi salah satu penyebab politik kaum muslimin itu kuat diantaranya adalah kuat secara ekonomi dan kuat secara militer. Sehingga diperhitungkan. Kalau cuma lemah secara militer, lemah secara ekonomi, ya secara bargaining position nggak dianggap. Tapi kemenangan Rasulullah SAW di perang Badar ini membuat ketika beliau mengajak seluruh penduduk Madinah untuk menandatangani Misak Madinah atau Piagam Madinah 2 yang berisi kesepakatan untuk saling menjaga, melindungi, mempertahankan Madinah masing-masing dengan agamanya masing-masing, tapi tidak saling mengganggu, tidak boleh saling mendolimi. Begitu kurang lebih lah isinya, masing-masing kabilah dengan peraturannya masing-masing. Tapi kalau ada satu permasalahan, Rasulullah yang dijadikan penengah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Orang Yahudi mau tidak mau tanda tangan, karena ini semua kesepakatannya baik. Kalau mereka menolak, mereka akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang tidak mau menandatangani kebaikan. Tapi tanda tangan ini berarti adalah ikatan bahwa mereka tidak boleh berkhianat. Kalau mereka mengkhianati perjanjian ini, maka Rasulullah punya hak untuk menindak mereka. Dan di mata internasional mereka akan juga terlihat buruk karena sebagai pengkhianat perjanjian. Kan begitu. Ini strateginya Rasulullah SAW secara politik yang luar biasa. Bukan cuma untuk mengendalikan kaum muslimin, mengendalikan orang Yahudi. Karena Rasulullah tahu orang-orang Yahudi ini model-model memang pengkhianat. Cepat atau lambat mereka pasti akan berkhianat. Jadi Rasulullah tidak membiarkan muamalah itu tanpa ikatan sama sekali. Tapi ada tadi Misak Madinah. Nah, dengan itu ketika Yahudi Bani Qainuqa mengganggu muslimah di pasar, Rasulullah punya alasan untuk mengusir mereka keluar. Ketika Yahudi Bani Nadir, Rasulullah datang untuk mau minjam uang ya, mau hutang untuk kemaslahatan negara Islam Madinah. Akan tetapi justru orang-orang Yahudi ini bermakar untuk menjatuhkan penggiling ke kepala Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah pulang bawa pasukan, segera tinggalkan Madinah. Bawa apa yang bisa kalian bawa dengan unta. Ketika Yahudi Bani Quraidah pada peristiwa perang Khandaq yang sangat mencekam itu, di mana kaum muslimin dikeroyok ya, pasukan aliansi jumlahnya 10.000 orang. Hampir saja kaum muslimin kalah seandainya pengkhianatan Bani Quraidah ini tidak dibongkar sama Rasulullah SAW. Maka Bani Quraidah semuanya dipenggal kepalanya. Laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya itu dipenggal sama Rasulullah SAW karena pengkhianatan mereka. Dan tidak ada catatan Rasulullah membantai, menjajah Bani Quraidah. Yang ada di dalam catatan sejarah, Bani Quraidah mengkhianati perjanjiannya dengan kaum muslimin sehingga mereka layak dihukum.
Pengkhianatan perang Bani Quraidah ini luar biasa jahat. Rasulullah ngajak baik. Rasulullah ngajak sama-sama melindungi negara Madinah, tanah air. Tapi mereka yang justru mengkhianati orang yang berbuat baik. Ini kan kemampuan Rasulullah yang sangat luar biasa di dalam dunia politik. Lah di mana letak beliau mengedukasi kaum muslimin untuk taat dan mengikuti beliau? Ya di masjid. Kisah-kisah Nabi terdahulu itu diceritakan. Rasulullah untuk berbicara politik ini di masjid berarti, untuk siasat-siasat beliau. Oh iya, Rasulullah SAW mengedukasi para sahabatnya. Tentunya dengan berbagai macam levelnya ya. Kalau masyarakat sudah isba'u wa ati'u, mendengarlah dan taat. Kalau para sahabat yang levelnya syura, ya diajak diskusi sama Rasulullah. Ini tawanan Badar bagusnya seperti apa ini? Kita bunuh atau kita merdekakan atau kita tebus, misalkan menerima tebusan. Sayyidina Umar, pancung ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kita ini ekonomi masih belum kuat. Gimana kalau ditebus saja biar kita dapat pemasukan. Jadi ada sahabat yang memang diajak berembuk oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan keputusan-keputusan strategis dengan berbagai macam pertimbangan, karena mereka adalah orang yang menguasai medan, faham karakter bangsa Arab, sehingga keputusan-keputusan itu dimusyawarahkan dengan mereka. Tentunya Rasulullah SAW lah yang membimbing mereka, bukan cuma sekedar memimpin musyawarah, tapi mengajarkan kepada para sahabat tentang akhlak, bagaimana bermuamalah dengan orang yang bahkan menyakiti atau mendolimi, bagaimana beliau menginstal iman supaya kita yakin pertolongan Allah, ya hadir waspada terhadap musuh itu juga perlu, dan seterusnya. Ini kan semuanya diajarkan ada di masjidnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah, politik ini kan kaitan eratnya tuh dengan keamanan. Nah, ya. Jadi kalau dari sisi ya kita bahas politik ya, itu pastinya akan disupport oleh keamanan. Nah, kalau dari sisi fungsi masjid secara keamanan, ambil contoh Beb, ya keamanan ini kan pertahanan kayak gitu Beb, ya kita belajar bela diri dan sebagainya itu pandangan Habib ketika zaman Rasulullah ada fungsi-fungsi masjid dari sisi keamanan tadi. Ya, Rasulullah SAW itu bikin rumah persis menempel dengan masjid ya, bangunannya menempel dengan masjid. Di awal-awal beliau hijrah, karena belum ada perintah dari Allah tentang jaminan keamanan, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat sebagian untuk setiap malam berjaga untuk melindungi beliau. Tapi setelah turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah perintahkan para sahabat untuk pulang. Sebenarnya ini ide tentang protokoler gitu ya. Ide tentang protokoler itu sudah diwacanakan oleh Rasulullah. Kita lihat para khulafa itu meninggalnya semuanya dibunuh kan. Sayyidina Umar ditusuk Abu Lu'lu'a, Sayyidina Utsman dibunuh ketika sedang baca Quran, Sayyidina Ali ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Semua di masjid? Tidak semua di masjid, tapi Sayyidina Umar ketika sholat subuh. Sedangkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau jadi khalifah, beliau meninggalnya dalam keadaan tenang di kasur. Karena beliau punya tim hajib, tim protokoler. Jadi beliau kemana-mana dikawal. Nggak sembarangan beliau pergi sendiri. Ada yang ngawal, ada yang menjaga keamanan beliau. Karena khalifah ini raja, sekali rajanya keambil selesai sudah. Permainan catur, ketangkep rajanya selesai kan. Game over kan kayak gitu. Nah, keamanan ini memang ya bisa dikatakan beberapa dilakukan usahanya secara fisik, di mana Rasulullah SAW mengajari para sahabat untuk ya bela diri mungkin di masjid dan lain sebagainya. Tapi yang lebih daripada itu, keamanan ini adalah secara sistem. Ya walaupun tentu itu di backup oleh militer ya. Kita lihat tadi bagaimana Misak Madinah ditandatangani setelah kaum muslimin menangkan perang Badar. Dan kemenangan kaum muslimin di Badar, Uhud dan juga Ahzab ini meningkatkan posisi tawar kaum muslimin di Jazirah Arab. Logikanya gini Ustaz. Orang Arab itu, kabilah-kabilah pada waktu itu yang dianggap kuat adalah yang punya pasukan 1.000 orang atau lebih. Itu sudah dianggap kuat. Dan perang yang seimbang itu adalah perang 1 lawan 2. 1.000 lawan 2.000. Nah itu siapa yang menang, siapa yang kalah masih masuk akal. Tapi kemenangan Rasulullah itu hampir semuanya tidak masuk akal. Badar itu kan 1 lawan 4, 300 lawan 1.300.
Kemudian perang Ahzab ini kan 1 lawan 10. 1.500 melawan 10.000. Jadi dengan kemenangan Rasulullah secara militer ya, tentunya ketika Rasulullah SAW perang Badar atau apa, itu kan briefingnya semuanya, komandonya dari masjid. Nah, kemudian kemenangan Rasulullah SAW dalam peperangan ini meningkatkan posisi tawarnya kaum muslimin Jazirah Arab, sehingga yang semulanya menganggap remeh belakangan mempertimbangkan, oh tidak sepele ini kaum muslimin, kan seperti itu. Maka Rasulullah SAW menunjukkan satu strategi yang luar biasa. Ini kemampuan beliau yang sangat luar biasa dalam hal politik. Ini kisah yang kita ceritakan kisahnya aja Ustaz, biar nanti teman-teman tinggal ngambil pelajarannya sendiri. Pelajarannya ya. Menarik ini, Beb. Gimana? Selesai perang Ahzab, Rasulullah SAW mengeksekusi Bani Quraidah. Setelah itu beliau mengatakan, setelah ini mereka tidak akan menyerang kita lagi, kita akan yang datang menyerang mereka. Di tahun ke-6, Rasulullah SAW niat untuk umroh. Semuanya dengan pakaian ihram dari Madinah, tidak membawa senjata perang, cuma bawa senjata pedang untuk mempertahankan diri saja. Datang ke Mekah, niatnya untuk umroh. Seandainya orang Quraisy menerima kedatangan kaum muslimin, itu akan menjadi kehinaan mereka di depan orang-orang Arab. Itu kan orang-orang yang kalian usir dulu. Kok kalian terima masuk? Gimana? Kalian emang dah tidak mampu mengatasi mereka? Toh tuh orang-orang yang kalian sudah rencanakan untuk dihancurkan berkali-kali dalam berbagai macam perang justru semakin eksis dan kamu yang kalah. Ada kan citranya orang Quraisy jadi jelek. Tapi kalau ditolak, citranya orang Quraisy juga jelek. Orang Quraisy ini sudah kalah perang berkali-kali di pandangan orang Arab, mereka sudah lemah, dikatakan orang tua mereka sudah tidak mampu mengatasi anak-anak muda ini. Satu-satunya kemuliaan Quraisy adalah karena mereka dititipi berhala-berhala dari seluruh Jazirah Arab. Kalau mereka tidak mengizinkan orang Muslim datang, loh memang Ka'bah punya siapa? Ka'bah ini bukan milik kamu. Jadi si malakama gitu loh bagi orang Quraisy. Gimana ini orang Muslim masuk mereka jelek, orang Muslim diusir mereka juga jelek. Ini kan strategi Rasulullah yang luar biasa. Beliau tahu betul kelemahan utamanya musuhnya. Ini kan pengetahuan tentang tata negara yang luar biasa, tentang keamanan yang luar biasa. Justru kemenangan-kemenangan Rasulullah itu bukan militer sebagai titik utamanya. Bukan berarti beliau tidak punya militer. Beliau punya militer yang kuat, tapi militer bukan ujung tombaknya. Ujung tombaknya justru kedamaian. Nah, di dalam perjalanan umroh yang tidak jadi ini, lalu terjadilah Sulhul Hudaybiyah kan itu. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini satu puncak kemenangan di dalam Islam yang luar biasa. Jadi orang Quraisy sudah tidak punya opsi lain selain damai. Membuat perjanjian. Kalau kaum muslimin ini tidak dianggap oleh orang Quraisy, kenapa mereka diajak damai? Mereka diajak damai karena orang Quraisy mulai mengakui kekuatan Islam. Untuk pertama kalinya orang Quraisy mengakui kepemimpinan Rasulullah, mengakui negara Madinahnya Rasulullah, mengakui kekuatan kaum muslimin, itu ya dengan diadakan perjanjian itu. Dan terbukti di mata internasional, proof kan, ternyata Muhammad melakukan perjanjian damai dengan Quraisy karena Quraisy sudah tidak mampu mengatasi. Isi perjanjiannya seakan-akan orang Quraisy menang. Gencatan senjata selama 10 tahun. Orang kafir Quraisy yang masuk Islam lalu kabur ke Madinah tanpa seizin walinya dikembalikan. Sedangkan orang Muslim yang kabur ke Mekah tanpa seizin walinya tidak perlu dikembalikan. Umrohnya tahun depan. Dibuat seakan-akan kemudian masing-masing suku boleh berafiliasi kepada Quraisy atau kaum muslimin. Poin yang pertama, Rasulullah SAW diminta untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Memang 10 tahun itu kesempatan bagi kaum Quraisy untuk memulihkan ekonomi mereka. Tapi 10 tahun ini adalah kesempatan bagi Rasulullah untuk memperkenalkan Islam kepada seluruh raja dunia. Masya Allah. Dan Islam bisa dakwah dengan bebas tanpa diganggu Quraisy. Kalau seandainya tidak ada perdamaian itu, ya Rasulullah mau dakwah kemana diganggu Quraisy itu ancaman keamanan yang sangat tinggi. Ya. Tapi dengan adanya jaminan keamanan dari Sulhul Hudaybiyah ini,
Rasulullah ngirim surat pada Raja Heraklius, kepada Kisra, kepada Muqawqis, kepada Raja Najasyi, bahkan sampai dikatakan makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan di Cina. Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja dunia. Dan Quraisy tidak dapat apa-apa, melainkan cuma sekedar bisa menyiapkan kembali ekonominya. Orang Muslim yang nyebrang tanpa izin minta dikembalikan. Selesai perjanjian Hudaybiyah itu ada seorang sahabat namanya Abu Jandal. Dia ini sudah disekap sama orang tuanya sejak sebelum Rasulullah hijrah sampai perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu akhirnya dia berhasil kabur sampai di depan Rasulullah SAW. Dia minta dilindungi. Sayyidina Umar akan melindungi, tapi Rasulullah bilang sama Abu Jandal, wahai Abu Jandal, sudah terjadi kesepakatan di antara kami bahwa yang datang dari Mekah ke kami tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Mohon maafkan kami. Terlihat ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka perih pahit harus menerima kenyataan mereka dikembalikan untuk disiksa lagi, tapi karena sebuah kesepakatan sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, dia milih nggak apa-apa saya rugi, tapi Rasulullah dan kaum muslimin tetap maju. Oh, ini kan kekuatan yang luar biasa. Ketaatan para anggota ini kan kekuatan yang luar biasa. Ini lebih kuat daripada ilmu bela diri manapun ini. Karena membuat seorang pemimpin tetap diakui kepemimpinannya. Masya Allah, semua anggotanya patuh sama beliau. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Walaupun belakangan akhirnya Abu Jandal berhasil kabur lagi beserta orang-orang yang senasib dengan beliau. Mereka mengambil satu wilayah di laut atau di pinggir pantai barat untuk mencegat kafilah-kafilah dagangnya Quraisy. Mereka tidak bergabung ke Madinah sehingga mereka bukan tanggung jawab Nabi. Mereka melakukan itu bukan perintah Nabi, jadi mereka tidak bisa menggugat Rasulullah SAW. Itu kan karena bulir perjanjian yang kalian bikin sendiri, akhirnya kalian mendapat ujian itu. Sampai akhirnya mereka datang ke Rasulullah minta, ya sudah, poin yang kedua coret aja dah. Mereka izinkan aja masuk ke Madinah, yang penting tidak merampok kami. Gitu. Menang lagi 2 poin. Yang ketiga, yang dari Madinahnya perang ke Mekah, tidak boleh tanpa izin walinya, tidak perlu dikembalikan. Rasulullah menganggap pengkhianat dakwah para murtadin ini orang-orang yang receh dan yang gak signifikan. Mau balik ke kamu tanpa izin kami pun tidak apa-apa. Ambil aja mah orang-orang begitu, munafik begitu. Rasulullah menganggap itu receh, bagi mereka itu kemenangan. Saking kuatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru diizinkan umrah kan tahun berikutnya. Tahun berikutnya para sahabat umrah untuk memetakan kembali kota Mekah setelah ditinggal selama 7 tahun, untuk nanti berikutnya tahun ke-8 beliau akan taklukkan pada Fathu Makkah. Dan dengan hilangnya gangguan atau ancaman besar dari selatan, kan Madinah ada di sini, di utara itu ada Khaybar, ancaman kaum muslimin dari Yahudi yang paling kuat, dan di selatan ada Quraisy, induk semangnya Pak istilahnya, rumah induknya kaum muslimin sebenarnya kan. Dua-duanya ini ancaman. Ancaman yang di selatan bisa diselesaikan dengan perjanjian Hudaybiyah. Sehingga Rasulullah SAW bisa memfokuskan energinya total untuk menghancurkan Khaybar. Baru nanti tinggal nunggu mereka berkhianat untuk menghancurkan mereka. Kalau seandainya Rasulullah datang ke Khaybar, ini belum diikat. Nanti Madinah diambisi sama Quraisy dari dalam, dari belakang. Betul. Kalau ke Quraisy perang, Khaybar bisa menaklukkan Madinah kembali. Orang-orang Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang ada di sana ingin balik lagi ke Madinah untuk merebut apa yang mereka rasa menjadi hak mereka walaupun mereka pengkhianat. Nah itulah kemudian luar biasanya strategi politiknya Rasulullah SAW, bahkan untuk seakan-akan mengakomodir 2 kepentingan yang berbeda dari kepala yang betul-betul berbeda. Yang satu orang musyrik, yang satu orang mukmin. Satu pinginnya begini, kita pinginnya begini. Itu diakomodir oleh Rasulullah SAW dalam Sulhul Hudaybiyah. Dan belakangan betul 2 tahun berikutnya aliansinya orang Quraisy yaitu Bani Bakar melakukan pengkhianatan dan membunuh salah satu orang Khuza'ah yang berafiliasi kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah datang full force 10.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah, dan Makkah waktu itu tinggal 2.000 orang aja. Makanya ketika turun
ketika peristiwa Hudaybiyah itu kan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Orang menyangka ayat ini tentang Fathu Makkah, bukan. Ayat itu turun karena Hudaybiyah. Karena kemenangan terbesar dalam sejarah Islam, kemenangan politik bukan kemenangan militer. Yang mengantarkan pada kemenangan-kemenangan berikutnya itu ya Hudaybiyah. Dan kemenangan itu dibukakan Allah bukan untuk kaum muslimin secara umum. Inna fatahna laka. Inna fatahna laka ya Muhammad. Fatham mubina. Apa kemenangan terbesarnya? Kekuatan, kesolidan internal kaum muslimin. Ketaatan para sahabat kepada Rasulullah. Walaupun keputusan yang dibuat oleh Rasulullah secara zahir merugikan mereka. Bukan karena menaklukkan. Bukan karena punya militer yang kuat, bukan karena penaklukan, bukan karena pengkhianatan. Tapi kemenangan Rasulullah SAW adalah para sahabat itu di bawah komando beliau sami'na wa ata'na dalam ketaatan. Siapa yang ngatur politik kayak gini? Ini jauh lebih kuat daripada apapun, Ustaz. Ini dari mana pendidikannya? Dari masjidnya Rasulullah SAW. Para sahabat diajari sam'u wa ta'ah. Sehingga mereka tidak bisa diinfiltrasi. Mereka nggak bisa dipecah belah. Inilah kemenangan politik yang sebenarnya. Sekarang kondisi kaum muslimin sebaliknya. Banyak kekuatan-kekuatan yang luar biasa, tapi diadu domba dengan kekuatan muslim yang lain. Orang-orang di luar Islam tepuk tangan di luar sana melihat perpecahan kita. Jangankan yang beda ormas, yang di dalam ormas saja satu anggota dengan yang lain dipecah belah tanpa punya komando. Sehingga kekuatan kita tidak tersatukan untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar. Kaum muslimin sibuk dengan, nih tak kasih roti, udah kamu eker-ekeran karena roti ini. Kaum muslimin kurang belajar tentang. Sampai ada narasi, Beb. Jauhkan masjid dengan politik ya. Iya. Tempat ibadah dengan politik seperti Iya, itu. saya setuju kalau itu babnya politik praktis. Ya, saya betul. setuju kalau itu babnya politik praktis. Tapi kalau mengedukasi umat tentang politik, masjid harus berperan. Oh, Masya Allah. Masjid mengajari kepada umat, ini loh ilmunya. Jadi kau tidak gampang tertipu. Kepada siapa kamu loyal? Kepada para pemimpin kaum muslimin, para ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib, yang mereka itu ingin membawa kalian kepada kebaikan. Sama yang ngasih 300.000, tapi punya kepentingan untuk menjahati Islam di periode mereka memerintah ya. Itu hati-hati, rugilah nanti kalau seperti itu. Untungnya tidak seberapa, tapi nanti sengsaranya panjang, nggak cuma setahun 2 tahun. 5 tahun. Nah ini harus diedukasikan kepada umat muslim. Nah, untuk semisal, Beb, ini kan remaja-remaja kita banyak, Beb. Ya, tadi edukasi tentang bela diri ya. Ya, kalau yang saat ini yang pas gitu, Beb, yang memang seharusnya kita bisa adakan di masjid olahraga tertentu terkait dengan bagaimana mengolah fisik kita dan lain sebagainya. Itulah apa yang pas di era kita ini, Beb? Mengolah fisik itu ya penting sekali kan. Wa idulahum mastata'tum min quwwah, persiapkan segala macam kekuatan itu ya maknanya semua kekuatan. Di antaranya kekuatan fisik. Walaupun ini tidak satu-satunya yang harus dipersiapkan. Ya, betul. Ini termasuk yang perlu karena Allah lebih mencintai mukminul qawi ketimbang mukminul dhaif. Karena mukminul qawi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kaum muslimin ya, baik itu kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat strateginya, semuanya perlu. Nah, olahraga yang paling luar biasa untuk fisik ya olahraga sunnah, imma berkuda, imma memanah, imma berenang, imma bela diri. Renang itu ngajari kesabaran. Kita muter kolam 1 jam. Kayuhan demi kayuhan, tidak bisa kita cepat ngoyo pingin cepat sampai kalau renang. Justru kalau kita ngoyo pingin cepat sampai capek kita dan justru nggak sampai. Tapi tenang, kendalikan langkahnya, nafasnya. Ini mengajari bahwa dakwah ini harus dijalankan dengan penuh kesabaran, ketenangan, hati-hati, satu demi satu langkah, jangan terburu-buru. Memanah mengajarkan konsentrasi dan serius, fokus pada bidikan, fokus pada tujuan, visi misinya apa. Nggak usah terdistract dengan yang lain-lain. Di bagian mana yang harus kencang, bagian mana yang harus lentur. Kuda mengajari kita untuk bekerja sama makhluk yang bukan berakal. Tapi ketika kita bisa istilahnya
berkolaborasi dengan dia, menyatu menjadi sebuah kesatuan, maka dengan yang lain juga akan lebih mudah. 1 ekor kuda bisa menarik beban 2 ton, 2 ekor kuda bisa menarik 24 ton. Ini sebuah ilmu yang luar biasa tentang berjamaah, karena dengan berjamaah kaum muslimin jadi lebih kuat. Ala kulli hal, bela diri pun tidak ada masalah diajarkan kepada kaum muslimin, sehingga para ulama, para tuan guru, ada orang-orang yang punya kemampuan untuk melindungi mereka, kalaupun mereka tidak seperti. Kalau dulu kan ya ulama ya pendekar gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang ya ulama kurang pendekar, yang pendekar kurang ulama. Tapi justru di situ kita kolaborasi kan. Ada para asatid, ya ada bodyguardnya, sehingga ketika ada orang-orang gila yang mau orang gila dalam tanda kutip mau menyakiti para ulama kita, di situ ada anak-anak muda yang bisa melibas orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini kan. Termasuk yang sering terjadi, Beb. Ya seperti di media gitu. Beberapa waktu yang lalu ada imam masjid ditusuk. Nah, itu kita perlu untuk memikirkan. Artinya pemuda-pemuda kaum muslimin, latihlah fisik kalian yang baik, lindungilah orang-orang yang untuk melindungi para aset-asetnya umat ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Selain kemampuan fisik ya kemampuan yang lain ya. Sekarang kita bertempurnya dengan media, maka dibutuhkan para ahli media. Ini juga harus diasah. Ini juga kekuatan kaum muslimin. Cyber, ya. Keamanan cyber, kemudian kecerdasan mereka untuk mensyiarkan dakwah secara lebih luas. Bukan asal bikin konten, tapi konten-konten yang berkualitas, yang bermanfaat untuk umat, yang mengedukasi umat, membuat umat mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa masalahnya, apa solusinya. Apalagi sekarang dunia AI namanya tuh, Beb. Wah iya, ini bisa mukanya anak dipakai buat itu, Beb. Jadi itu penting juga, Beb, keamanan cyber ya. Semuanya. Wa itulah mastata'tum min quwwah, itu semua lini. Dan kita tidak boleh merasa kami yang paling baik karena kami sedang mempersiapkan ini. Tidak. Kita juga harus menghargai semua yang dipersiapkan saudara kita. Ada saudara kita yang fokusnya di dunia pendidikan, ada yang fokusnya di dunia kesehatan, mereka mencetak sebanyak mungkin dokter. Ada saudara kita yang fokusnya di pondok pesantren, menghasilkan santri-santri yang alim ini luar biasa. Ada saudara-saudara kita yang fokusnya di politik, mereka politik praktis ya, mereka emang masuk ke partai untuk mempertahankan kebenaran Islam, menjaga kepentingan-kepentingan Islam. Tanpa mereka, sudah habis kita sejak lama. Masing-masing harus dihargai. Masing-masing harus dihargai. Masing-masing tidak boleh merasa aku yang paling baik. Ada yang dakwahnya dengan lisan, ada yang dakwahnya dengan pena, dengan tulisan. Semuanya harus dihargai. Ada orang kaya yang terus mengembangkan kekayaannya untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan dan kepentingan Islam. Kita jangan diadu domba. Kita harus sadar, kaum muslimin itu seperti ini. Ada jari kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, telunjuk, ada jempol. Ini kalau diudari satu-satu, jatuh. Kaget. Jatuh. Tapi dengan bersatu, walaupun kita berbeda-beda, akan jadi kekuatan. Makin seru pemirsa Jasbah TV. Minum dulu, Beb. Ibarat mobil itu tidak bisa kok itu enak dia jadi jok di dalam terus, anak tidak enak jadi ban, anak nginjak tai terus ini. Tidak enak anak jadi pentil kecil, nak dihargai, tidak kelihatan. Loh, mobil sebagus apapun, misalkan Alphard, kalau tidak ada pentil nyampat-patnya, tidak enak jalannya kan. Nah, seperti itulah kaum muslimin. Sekecil apapun Anda, selama tujuan Anda sama. Kita semua ingin menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Kita ingin menunjukkan keindahan ajaran Islam ini kepada semua orang. Apapun peran kita, tidak ada masalah. Kecil besar tidak ada masalah. Tapi kita ada peran di situ. Saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Apa yang terjadi ketika sopir sama ban ini tidak mau akur? Stang sama ban ini maunya saya ke sana, ndak menggok kanan, ndak Anda mau belok kiri. Kecelakaan Ustaz. Tapi kayaknya di stop dulu, Beb ya. Nah, ini seru, Beb. Ya, tentang persatuan ukhuwah. Insyaallah ini menjadi episode terakhir kita besok, Beb. Ya, ini mau kita bahas sekarang apa besok, Ustaz? Besok, Beb. Biar makin penasaran jemaah Jasbah TV, Beb. Nah, insyaallah kita barusan telah menyimak bersama fungsi masjid secara politik dan juga keamanan untuk mengedukasi umat
dalam urusan politik. Nah, untuk mengedukasi umat dalam urusan politik dan strategi keamanan. Ya. Ini sangat menarik sekali jamaah Jazbah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di seri terakhir, episode terakhir dari series Pulau 1001 Masjid Lombok dengan tema membangun fisik atau fungsi masjid bersama Habib Ja'far Al-Jufri. Demikian, jazakallah khair.